Pemirsa, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa menghadirkan sejumlah saksi dan ahli yang meringankan terkait laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari 7 ahli yang dipanggil, 3 orang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS, Refli Harun, mengatakan berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir pada hari ini. Refli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari, termasuk Rocky Gerung. Maka datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Sebelumnya pada Desember 2025, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap bergeming dan drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap keraguan kubu Roy CS hilang, apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua, sementara klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum kami, Rasman Arif, menegaskan bahwa restoratif justice terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis merupakan diplomasi tingkat tinggi dan murni sesuai aturan hukum tanpa permintaan maaf. Sementara pengacara Roy CS, Abdul Ghafur, menyebut bahwa salah satu syarat restoratif justice dalam KUHP adalah pemaafan dari korban. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Ini diplomasi tingkat tinggi. Bertandang ke rumah orang yang sedang bersengketa, lalu kemudian duduk ngopi, baca doa, ciuman. Apakah harus kita sampaikan? Cipika-cipiki, Bang. Cipika-cipiki. Apakah harus saya ucapkan? Pak, saya mohon maaf ya Pak atas kesalahan saya. Baru dijawab, iya, saya maafkan. Ini kekanak-kanakan. Apa bedanya ketika 2015-2019 Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Debat serang-serang termasuk netizen. Tapi mereka dengan duduk di kursi MRT, selesai itu masalah. Jadi yang saya katakan, kata-kata maaf tidak diatur secara tertulis bahwa harus ada kata-kata itu. Tapi stressing point saya adalah, kenapa terjadi RJ? Saya bisa satu, yang disampaikan Bang Damai. Yang kedua, saya dengar pernyataan Ibu Eli Danetti.
bahwa 13 Januari 2026 Ibu Elida Neti mengajukan surat kepada penyidik untuk melakukan restoratif justice. Tanggal 8 Januari mereka bertandang ke Solo. Ketemu dengan Bapak Jokowi, terus Bang Egy Sujana memang bilang saya tidak minta maaf sama Bapak. Lalu kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa dengan datang selesai sudah. Bang Rasman menyamakan perdamaian Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, mohon maaf, itu perkaranya perkara politik. Saya Sebentar tidak dulu katakan Pak. sama. Sebentar. Itu hanya perbandingan diplomasi tingkat tinggi itu loh. Iya betul. Artinya ketika kita masuk ke ranah hukum pidana, ini kita masuk ke ranah hukum pidana, Mas Aiman. Ranah hukum pidana salah satu ranah hukum publik yang keras sifatnya, makanya asasnya ultimum remedium. Kenapa? Karena hukumannya berat, memenjarakan orang, mencabutnya, bahkan orang bisa dihukum mati. Hukum sebagai jalan terakhir. Yes. Oke, Tetapi ultimum karena remedium. ini ditempuh, maka penyelesaian pun juga harus by law. Yang disampaikan oleh Kanda Rasman tadi, mohon maaf, berarti Kanda Rasman belum baca aturan mainnya. Oke, di mana? Ya, oke. Kalau dasarnya adalah KUHP yang baru, maka restoratif justice itu diatur dari mulai pasal 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Kalau mau dibaca. Iya. Silakan. Ya. Ya. Di dalam pasal 79 KUHP yang baru itu, syarat restoratif justice adalah adanya pemaafan dari korban. Pemaafan itu kan berarti namanya aja pemaaf. KUHP yang baru. KUHP yang baru. Oke. Sekarang aku masuk kepada Perpol nomor 8. Oke, ini kan pakai Perpol nomor 8. Ya, betul. Artinya aturan yang lama belum Yes, baru. good. Makanya apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR itu juga tidak tepat. Oke, sebentar. Karena restoratif justice ini Jadi bukan kalau tidak menggunakan tepat KUHP. Komisi 3 DPR ini mereka Sebentar yang buat dulu, undang-undang Pak. udah. Mantan tersangka kasus ijazah Jokowi, Damai Hari Lubis mengatakan ada polisi dalam pertemuan Egy Sujana dengan Jokowi di Solo. Polisi itu disebut sebagian berasal dari Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya memang ikut bareng ke situ. Saya nggak ikut bareng, justru ditanya siapa saja yang ada. Belum ada waktu itu di situ. Belum ada. Oke, clear. Nah, siapa namanya itu? Ajudan tadi nanya, yang mana Pak? Nanya ke Pak Jokowi loh, ya kan? Soalnya ada 5 orang. Bang Egy nyeletuk. Ada 5 orang, siapa aja? Sebutkanlah 5 orang, saya lupa. Cuma yang saya ingat ada Pak Imam disebut sama Pak Rosadi. Nah, Bang Egy minta, udah Pak Jokowi suruh duduk sini saksikan. Pak Imam dan Pak Rosadi itu apa? Penyidik. Penyidik. Katanya tadi nggak ada. Masa gimana sih? Aduh. Nanyanya apa sih? Saya cerita aja nih. Gimana Bukan, sih? Pak Imam dan Pak Rosadi itu penyidik. Iya. Ada di rumah itu. Ada bukan di ajudan. rumah, kata ajudan. Oh, ada di mana? Itu kan urusan internal polisi. Oh ya, oke. Kalau Pak itu telepon-teleponan. kan, Telepon-teleponan. oh enggak, udah ada di sini. Oh, 5 ajudan. orang polisi. Oke. Disebutkanlah. Oke. Ya kan? Siapa-siapa saja. Tapi abang nggak lihat. Cuma disebutkan ada orang Dan ini. langsung disuruh Pak Jokowi duduk. Oh, I see. Mas Aiman, tolong ini Jadi penyidik yang minta. sedikit. Bang Egy yang minta. Penyidik itu Sebentar, hadir. dikit. Enggak, ini tolong diperjelas nih Bang DHL. Itu Iman yang dimaksud itu Imam Pak bukan imam. itu Kombes Iman Imanudin di Reskrimum Polda Metro Jaya. Betul. Oh, alah. Pak Rosadi. Imam apa penyidik. Iman? Hah? Anda sebut Pak Imam. imam katanya. Bang. Ya itu Dirkrim. Atau siapa? Bang Aiman. Iman apa Imam? Nggak, jangan nanti salah Bang, ini Bang salah. Aiman. 2 malam yang lalu di lantai 8 di gedung ini Ini Bang Rismon nggak diundang tapi datang dia. ya, sudah terkonfirmasi dari Bu Elida Neti bahwa 2 dari 5 tersebut, satu adalah Ibtu Rosadi, Kanit Kamnet 5 Oke, Polda dan Metro. Kombes Imanudin Oh, di Dirkrim. Reskrimum Polda Oke. Metro Jaya. Oke. Jadi Jadi pengaruh Jokowi ini real terhadap Oke. kepolisian Republik Indonesia. Oke. artinya ketika Bang Egy tahu ada 2 dari 5 itu ada 2 Dia orang. eksklusif, belum pernah sebelumnya disampaikan ini. Iya. Jadi Bang Egy sendiri yang minta penyidik duduk di sini. Tadinya keberatan Rejo justru, nanti aja Pak Jokowi udah selesai tuh. Dialog yang lain lagi. Udahlah Pak Jokowi, di sini ada nggak polisi? Begitu loh, polisi ya, bukan penyidik.
polisi di sini. Dipanggillah tuh ajudan. Ada 5 orang Pak Jokowi, yang mana? 2 orang ini pas Bang Egy dengar, saya tuh waktu itu belum kenal nih, ya. Dan Pak Imam saya nggak kenal, paling surat saya ke Direskrim, tapi saya nggak tahu orang yang mana, ya kan? Para saudari, saya ternyata itu unit 5 apa 1 ya. Saya bukan diperiksa di situ. Kita beralih ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Presiden Prabowo disambut oleh Perdana Menteri Keir Starmer di kantor PM Inggris di 10 Downing Street, London, Inggris. Dalam pertemuan, kedua kepala negara ini membahas penguatan kerjasama Indonesia-Inggris, terutama pada bidang maritim dan pendidikan. Pertemuan ini pun menegaskan komitmen antara Indonesia-Inggris untuk menjadikan kemitraan strategis sebagai fondasi kerjasama jangka panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Suami Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie kondisinya kritis akibat mengalami kecelakaan saat bermain ski di Colorado, Amerika Serikat. Melalui Instagram pribadinya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Wamen Dikti-Saintek Stella Christie mengunggah foto suaminya yang tengah terbaring di Rumah Sakit St. Mary, Grand Junction, Colorado, Amerika Serikat. Dalam keterangan resmi yang dibagikan Sekretariat Wamen Dikti-Saintek, suami Stella Bartolomei Cech atau Bartek disebut mengalami cedera kritis akibat patah tulang belakang serta cedera toraks dan pecah pembuluh darah aorta. Selain itu, Bartek juga menderita sejumlah patah tulang di area wajah dan lengan. Bartek disebut telah menjalani 2 operasi besar. Stella sendiri sudah berada di Amerika Serikat setelah 40 jam menempuh perjalanan dari Jakarta ke Amerika Serikat. Stella menyebut suaminya mengalami kecelakaan saat bermain ski di Aspen, Colorado.